Halo, selamat pagi, Sobat Edukasi. Video ini membahas mengenai bagaimana membuat diagram benda bebas ya, atau bahasa Inggrisnya free body diagram. Prinsip utama dalam membuat diagram benda bebas adalah pertama, pilih ya, mana yang akan menjadi fokus atau sesuatu yang pengen kita solve ya. Misalkan ada sebuah kasus gitu ya. Misalkan ada sebuah jembatan yang diberi beban mobil yang melewatinya, lalu kita pilih mana yang mau kita amati, apakah mobilnya, apakah jembatannya. Kalau misalkan kita pilih adalah jembatannya, maka kita lakukan tahap kedua. Ya, tahap kedua adalah melakukan isolasi terhadap jembatannya, diisolasi dari lingkungan sekitar. Jadi mobil-mobilnya dikeluarkan dari gambar gitu ya. Lalu tumpuan-tumpuan juga dikeluarkan. Jadi kalau jembatan kan ada beban mobil, lalu ada tumpuan-tumpuan gitu ya. Nah, itu dikeluarkan semua. Lalu kita tambahkan dimensi. Ya. Jadi tahap tiganya adalah tambahkan dimensi. Pertama, pilih yang mana yang mau dikaji. Kedua, lakukan isolasi. Ketiga, tambahkan informasi ukuran ya di gambarnya. Lalu keempat, tambahkan informasi gaya yang sudah kita ketahui. Contoh gaya yang diketahui pada kasus jembatan misalkan adalah berat atau beban dari jembatan tersebut. Jadi jembatan itu punya massa, lalu dia ada gaya tarik gravitasi ya, sehingga dia memiliki berat. Lalu juga ada berat yang lain ya, mobil yang melewati itu juga maksud gaya yang terjadi yang sudah kita ketahui. Ya. Lalu yang berikutnya adalah menambahkan gaya yang tidak kita ketahui. Gaya di mana? Gaya pada tumpuan. Jadi ingat ya, 1, 2, 3, 4, 5. Gampang ya. Jadi 1, pilih yang mau dikaji. Kedua, isolasi. Ya, ketiga kita gambar ulang, kita tambahkan dimensi, lalu tambahkan gaya yang kita telah ketahui, lalu kasih informasi gaya yang belum kita ketahui, lanjutkan ke perhitungan. Jadi mudah ya membuat diagram benda bebas. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita praktekkan untuk kasus ada yang kasus di latihan ya. Tapi kita bisa juga, misalkan kasus yang akan kita bahas adalah, pertama sebelumnya adalah orang sedang menyender ya. Orang gimana menyender gitu ya, menyender ke sebuah peti gitu. Peti kotak gitu ya, kotak, misalkan kardus besar. Lalu kita pengen mengamati gaya yang bekerja pada orang tersebut. Jadi kita pilih orangnya, lalu kita isolasi orang tersebut, lalu tambahkan dimensi informasi yang kita mau tampilkan, dimensi misalkan ya, dari antara gaya dorongnya ke kaki berapa ya dimensinya. Lalu tambahkan gaya yang kita tahu. Contohnya apa? Berat orang tersebut ya. Orang tersebut memiliki berat yang sudah kita tahu. Oke. Lalu tambahkan atau cantumkan gaya-gaya yang nggak diketahui. Contohnya apa? Gaya reaksi dari tanah ya. Reaksi tanah ke orang tersebut, menahan orang tersebut tidak jatuh ke bawah. Lalu waktu dia menyender, dia mendorong peti, dan peti mendorong dia balik. Ya. Lalu ada gaya gesek di peti, tapi kita nggak amatin, kita lihatnya gaya gesek di orang tersebut karena saat orang berdiri di lantai, lalu dia menyender gitu ya, ataupun dia berdiri, selalu ada gaya gesek. Lalu kita tambahkan. Nah, itu sudah lengkap DBB kita, sehingga kita tinggal amatin atau kita analisis perhitungannya. Ya. Nah, DBB ini penting. Ini adalah salah satu juga topik terpenting dalam mekanika teknik, di mana kalau saat ujian ya ataupun latihan kamu latihan tersebut membutuhkan DBB, kamu tidak buat DBB, maka nilainya biasanya kurang bagus ya, sehingga coba perhatikan bagaimana kamu membuat DBB. Oke? Coba kita mulai latihan ya.
Misalkan kita punya kasus seperti ada seorang membobanya balok di tangannya di sini. Kemudian balok ini memiliki massa 6 kg ya. Jadi 6 kg ini panjangnya dari sini 1,5 meter, dari bahunya 0,6 lalu ke ujungnya 0,3 ya. Lalu ditanyakan gaya yang terjadi pada A. Nah, pada titik A. Pertama kalau kita lihat pasti ada titik berat dari benda ini di tengah-tengah di bawah ke bawah sini dipanggul oleh orang tersebut sehingga gaya A itu kemungkinan besar atas. Ya. B untuk harus ke bawah. Oke. Lalu pertama kita mulai state ya. Asumsi kita. Misalkan kita pakai G 9,8. Kalau mau pakai 10 biar mudah perhitungan harus di state ya. Di ada statement di depan. Lalu, gambar FB free body diagram atau bahasa kita adalah diagram benda bebas. Pertama, karena yang mau kita ambil balok tersebut, sehingga kita pilih balok. Tahap kedua kita isolasi, ya, kita gambar dimensinya, lalu masukkan gaya apa? Gaya berat dia, ya, sebesar W, dikali gaya gravitasi. Lalu gaya di tangan kita yang menekan ke bawah. Lalu ada gaya di bahu yang naik ke atas. Tadi kan karena dia ya, menahan dia, jadi kita memberikan gaya ke atas kepada batang tersebut. Lalu jadi ya sudah, W-nya sudah sempurna, dia sudah selesai ya. W-nya berapa? W itu yang sudah kita, yaitu 6 kg dikali 9 ya, gravitasi. Kita punya 3 persamaan, sigma fx sama dengan 0 dan sigma m sama dengan 0. Diketahui hanya 2 dapat dijawab. Pertama, saya tidak akan ngebawa sigma fx ya ke arah x. Kenapa? Karena tidak ada gaya arah x ya. Langsung kita nanti ke arah y dan m. Pertama nilai w sama dengan m kali g ya. Ini 6 kali 9,8 meter per detik kuadrat 58,8. Sigma FY sama dengan FAB, FA itu ke atas ya, min FB ke bawah, dikurang dengan gitu ya. Dimana FA min FB sama dengan W, kita geser ke sana 58,8, satu persamaan. Ya, 2 variabel jawab. Lalu kita hitung persamaan berikutnya, sigma M. Mana sigma M di B? Ya, B itu di sini. Kenapa kita pilih di B? Karena kita pengen dapetin nilai FA. Kalau kita pengen dapat nilai FB, A. Ya. W, tadi udah dapat 8,8 kali 0,9. Kenapa 0,9 ya? Jarak dari sini, ke sini 0,6. Nah, 1,5 kurang 1,2 ya. Jadi 0, kali 0,6. Ini FA-nya kali 0,6. Positif adalah W dari segi momen ya. Lihat, jempolnya di huruf B, lalu lihat, W-nya gini, bener kan ya? Artinya, kalau kebalikannya, FA artinya negatif. Jadi, W-nya ini positif, dikurang FA kali 0,6, sama dengan 88 Newton. Jadi, kalau mau masukin FB, gimana? FB sama dengan 58,8 kurang FB sama dengan FB-nya ke sebelah sini, artinya 88 kurang 58,8. Hanya di FA langsung aja ya dari perlu FY. Begitu. Bila ada yang ditanyakan silakan komentar ya. Catatan saya di sini bahwa beratnya ini adalah 6 kg atau 50 ton, tapi karena dia tambahin beban tangan, maka beban yang dialami di A lebih berat, lebih berat lebih massa dari gitu ya. Jadi kalau kamu sebenarnya lebih berat beban ke pundak kamu. Nyantai karena tangan kamu menggantung gitu ya. Oke. Terima kasih.